Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Firstly, I just want to say thanks to God who has given us mercy and a blessing and the chance that given to us the NI to present our material. For our lecturer and my friends, even we can't meet directly, but hope we are still healthy and safe. Okay, here I am, Patrinunda Sari Bakri. I'm from the sixth group with my partner is Rizda M. Today we are going to discuss about language comprehension and production. Okay, for the first, let's talk about language comprehension. As you can see on the screen, according to Margela Pissaker in 2008, language comprehension is more complicated than it might appear superior. Jadi pemahaman bahasa language comprehension itu lebih rumit daripada yang mungkin terlihat pada awalnya. Next, according to Scoville in 1998, Scoville mengklaim bahwa understanding language, like processing it, is such an automatic task that it might appear to be a relatively straightforward process. And then, according to Kelly et al. In 2009, language comprehension develops along with the brain and is able to be enhanced with the use of gestures. Jadi, language comprehension ini berkembang seiring dengan otak dan dapat ditingkatkan dengan penggunaan gerak tubuh. Jadi, gesture atau gerak tubuh itu termasuk menentukan apa yang diucapkan oleh speaker dapat dipahami oleh si pendengar. Jadi di language comprehension ini juga melibatkan berbagai kapasitas, keterampilan, proses, intonation, knowledge, and di posisi yang digunakan untuk mendapatkan makna dari bahasa lisan, tulisan, maupun isyarat. Okay, next. Jadi language comprehension itu refers to the first communication awareness. Jadi communication awareness atau kesadaran dalam berkomunikasi itu terdiri dari concept to 5. The first is that spoken language has meaning and purpose. Jadi bahasa lisan memiliki arti dan tujuan. The second is kata-kata yang diucapkan, pengenturan kata, intonation, kenyaringan dan pula tekanan, including gesture, ekspresi wajah, kedekatan, dan postur itu termasuk dalam atau berkontribusi terhadap makna. And the third is faktor konteks perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan apa yang dimaksudkan orang dalam communication. And the fourth is mudah untuk salah menafsirkan komunikasi orang lain. And the last is dalam komunikasi ini sering kali membutuhkan usaha untuk menafsirkan dengan benar maksud orang lain dan penafsiran yang benar sepadan dengan effort yang dilakukannya. Okay. Next, hearing and auditory processing. Jadi dalam hearing and auditory processing itu bagaimana how to understand what the speaker says as well. Jadi ketika si speaker ini mengucapkan kalimat bahasa dengan benar itu disebut sebagai phoneme. Jadi phoneme itu phoneme is the small unit of spoken language. Jadi phoneme adalah satuan bahasa terkecil yang menyampaikan makna. Nah, ketika phoneme digabungkan, kita dapat membuat kata-kata, atau ketika huruf digabungkan, kita dapat membuat kata-kata atau kalimat. Okay, as you can see the example, the sounds that C, A, and in making the word be tan. Jadi tan artinya ini kulit yang kecoklatan. Okay. Next,
knowledge. Jadi di word knowledge ini concern to how to know the meaning of words. Tapi mengetahui arti dari sebuah kata itu lebih dari sekedar mengetahui apa yang dirujuk pada kata itu. Okay, as you can see for the example, the meaning of words including knowing the horse are animal, termasuk mengetahui bahwa kuda itu termasuk binatang, they engage in specific types of activities, they have many uses, dan they have a specific parts that they have a certain size, shape, and other attributes. Mereka secara khas ditemukan di tempat-tempat tertentu, and so on. Oke, atau contoh lain seperti bola, ball, kalau dalam bahasa itu artinya bola, tapi kita mengacu pada benda bulat yang memantul, atau book, ini bahasa artinya itu buku, tapi bisa juga mengacu pada benda yang berbentuk persegi panjang, terdiri dari beberapa halaman, bahkan ratusan atau ribuan halaman. Okay, next, knowledge of word organization. Jadi dalam knowledge of organization divided into two. The first is syntax and the second is morphology. Jadi syntax or grammar, tata bahasa, mengacu pada aturan yang mengatur bentuk kata-kata dalam kalimat atau ucapan. Okay, as you can see for the example, Tom feed the dog. Artinya Tom memberi makan anjing. Oke, secara grammar Tom feed the dog itu sudah benar. Tom as subject, feed as verb, and the dog as object or noun. Tapi another word itu the dog feed Tom, yang artinya anjing memberi makan Tom. Jadi di sinteks ini kata-kata atau kalimat tersebut tadi memiliki arti yang berbeda meskipun mengandung kata yang persis atau sama. Oke, next, morphology. Morphology itu komponen tata bahasa yang mengacu pada aturan yang mengatur makna yang terkandung dalam struktur kata itu sendiri. Seperti penambahan kata dog, penambahan kata s dalam kata dog, atau penambahan ed pada kata kick, be kicked, atau mempengaruhi makna. Dog mempengaruhi makna. Jadi memahami suatu ucapan itu membutuhkan kemampuan untuk menguraikan makna yang terkait dalam modifikasi kata-kata tersebut. And the next is discourse. Jadi discourse itu bagaimana mengatur kalimat, mengatur bagaimana kalimat secara efektif, seperti menceritakan kisah, mendeskripsikan objek dan orang, memberikan arahan, menjelaskan kompleks konsep atau peristiwa, mempengaruhi keyakinan dan tindakan orang lain, dan sejenisnya. Okay, as you can see the example, listening to a story or lecture, assume that the listener has some idea of what to listen for, and in what order the information might come. Jadi mendengarkan sebuah cerita atau discourse mengasumsikan bahwa pendengar memiliki gagasan tentang apa yang harus didengarkan dan dalam urutan bagaimana informasi itu bisa datang. Okay, next, a cognitive function that support language comprehension. Okay, the first is attention, pemahaman, perhatian. Jadi di perhatian ini bagaimana kita memahami bahasa lisan yang membutuhkan kemampuan dengan memusatkan perhatian secara bersamaan pada kata-kata pembicara dan perilaku non-verbal seperti gerak tubuh, ekspresi wajah, maupun postur tubuh.
Jadi di attention ini bagaimana kita memfokuskan apa yang diucapkan pembicara maupun tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah arti, untuk menghasilkan sebuah meaning. And the second is working memory. Jadi working memory itu bagaimana memahami bahasa lisan yang membutuhkan kemampuan untuk menyimpan beberapa informasi dalam pikiran pada saat bersamaan. Oke, the third is speed of processing, kecepatan pemrosesan. Karena unit bahasa lisan tiba secara berurutan, pemahaman membutuhkan kemampuan untuk memproses informasi dengan cepat. Jadi ada pemahaman, ada kemampuan khusus yang dibutuhkan dalam memproses informasi dengan cepat. The fourth is organization. Di organization ini bagaimana memahami bahasa lisan dengan mengharuskan pendengar mengumpulkan berbagai komentar yang dibuat oleh pembicara. The fifth is reasoning, penalaran. Jadi di reasoning ini bagaimana memahami makna yang dimasukkan pembicara seperti for the example, I say I'm busy today. Saya sangat sibuk hari ini. Dan kemudian dinalarkan menjadi I cannot join because I have any business to do. I have any something to do. Jadi pendengar dapat berpikir bahwa pembicara tidak bersikap kasar dalam menolak ajakan, tetapi tidak bisa datang karena punya sesuatu yang harus dilakukan. And the next is abstract thinking ability, kemampuan berpikir abstrak, bagaimana memahami bahasa abstrak, metafora, kiasan dan sejenisnya. And the last is comprehension, monitoring, and strategic behavior, pemantauan, pemahaman, dan perilaku strategis. Jadi dalam comprehension, monitoring, and strategic behavior ini memerlukan pemantauan, pemahaman secara rutin. For the example, saya tidak yakin saya mengerti apa yang Anda maksud. Bisakah kamu menjelaskan? Seperti itu contoh kalimatnya. Jadi pada poin ketujuh ini harus memerlukan pemantauan secara rutin untuk menghindari kegagalan dalam memahami kata-kata atau bahasa yang diucapkan. For the next material, we'll continue with my partner Istri SM in the next part. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.